semuanya, selamat datang di video siklus akuntansi dagang part 4. Di bagian ini, kita akan membahas 3 tahap terakhir dalam siklus akuntansi, yaitu laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal saldo setelah penutupan. Tahapan ini penting banget karena menjadi langkah akhir sebelum perusahaan memulai periode akuntansi yang baru. Yang pertama, kita masuk ke dalam laporan keuangan. Setelah worksheet atau lembar kerja selesai, kita lanjut ke tahap penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui kondisi dan hasil usaha perusahaan dalam satu periode. Jadi teman-teman, aku ada contoh di sini. Yang pertama kita bikin income dulu, yaitu ada sales dan sales return dan sales discount. Jadi kita akan mengurangkan sales dengan sales return dan sales discount. Baik, kita masuk lagi ke cost of goods sold, yaitu kita memiliki persediaan awal dan purchase kita dan beban angkut kita. Jadi kita totalkan dulu purchase dan beban angkut ini. Lanjut kita ke purchase return dan purchase discount. Kita jumlahkan dulu keduanya. Lalu kita kurangkan lagi dengan hasil persediaan tadi. Jadi akan keluar totalnya. Lalu kita memiliki inventory pada tanggal 31, yaitu dari kita penyelesaian tadi ya teman-teman, yaitu sebesar 8 juta. Jadi dapat hasilnya kita kurangkan 56 juta ini dengan 8 juta, maka dapat hasilnya 48.740. Selanjutnya kita akan hasil dari yang kita kurangkan tadi, yaitu cost of goods sold, hasilnya 48.400 sekian-sekian. Kita akan mengurangkannya dengan not sales, yaitu berarti 57 juta sekian dikurang 48 juta sekian, jadi 9.400 sekian ya teman-teman. Lanjut kita jumlahkan ke semua beban yang ada. Di sini aku ada beberapa beban. Lalu kita kurangkan lagi dengan hasil yang kita kurangkan dari COGS dengan not sales ya teman-teman. Jadi hasil yang kita dapat ada 52.020 perak dengan kita dapat rugi ya teman-teman. Laporan laba rugi menampilkan pendapatan dan beban selama satu periode untuk mengetahui apakah perusahaan untung atau rugi. Sebagai contoh, kita akan masukkan dulu modal awal, lalu kita akan hasilnya rugi ya teman-teman. Dan kita memiliki price atau drawing, lalu kita jumlahkan keduanya. Lalu kita kurang dengan modal. Perubahan modal, kita masuk lagi ke balance sheet. Pertama kita hitung dulu aset. Aset, kita masukkan semua aset. Lalu kita sudah dapat totalnya, kita jumlahkan lagi aset tetap. Lalu kita jumlahkan kedua aset ya, dari aset lancar dan aset tetap. Lalu lanjut kita ke liability atau kewajiban. Di sini aku ada akun payable. Fade out kita tidak masuk ya teman-teman karena dia sudah nol hasilnya di penyelesaian. Lanjut kita ke salary as payable. Kita juga memiliki hutang gaji. Lalu kita jumlahkan keduanya. Lanjut kita tambahkan equity. Equity-nya kita ambil dari perubahan modal yang kita buat tadi ya teman-teman. Baru kita jumlahkan. Maka kedua hasil dari total liability dan aset akan seimbang ya teman-teman. Jika hasilnya tidak seimbang, maka ada kesalahan saat kita menghitung di laba rugi atau di perubahan modal ya teman-teman. Yang kedua, jurnal penutup. Setelah laporan keuangan selesai, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penutup. Tujuan jurnal penutup adalah untuk menutup akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan, beban, dan price, agar saldonya kembali menjadi nol di awal periode baru. Jadi, kalau kita kembali lagi ke buku besar, pendapatan penjualan itu biasanya normalnya di kredit. Jika dipindahkan ke debit, maka hasilnya akan menjadi nol ya teman-teman. Yang kedua, menutup akun beban ke ikhtisar laba rugi. Contoh, ikhtisar laba rugi di debit, beban gaji di kredit,
beban sewa di kredit. Contoh yang ketiga ya teman-teman. Menutup saldo laba atau rugi ke akun modal pemilik. Jika laba, ikhtisar laba rugi di debit, modal pemilik di kredit. Jika rugi, teman-teman jurnalnya dibalik ya. Menutup akun Prive ke modal pemilik. Modal pemilik di debit, Prive pemilik di kredit. Dengan jurnal penutup ini, maka akun nominal akan nol. Dan hanya akun real, aset, kewajiban modal yang tersisa. Yang ketiga, kita akan bahas neraca saldo setelah menutup. Setelah jurnal penutup diposting ke buku besar, kita buat neraca saldo setelah penutup. Tujuannya adalah memastikan bahwa saldo debit dan kredit masih seimbang setelah semua akun nominal ditutup. Isi dari neraca saldo setelah penutup hanya terdiri dari akun-akun real. Akun seperti pendapatan, beban, dan Prive sudah tidak ada lagi di tahap ini karena sudah ditutup ke modal. Yang kita lakukan tadi ya teman-teman, jika kita sudah menutup suatu akun, jadi dia tidak masuk lagi ke neraca setelah penutup karena saldonya nol ya. Jadi, pada tahap akhir siklus akuntansi dagang, kita menyusun laporan keuangan, membuat jurnal penutup, dan menyusun neraca saldo setelah penutup. Setelah semua selesai, perusahaan siap memulai periode akuntansi baru dengan kondisi saldo yang bersih. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton part 1 sampai part 3 supaya siklus akuntansi lebih lengkap ya. Jadi sekian dari saya Naila Atarik dari 11 AKL 1. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.